Halo semuanya, pada video kali ini saya akan kembali membahas bagaimana menambahkan efek filter, yaitu glow filter. Kalau ada yang belum paham atau mungkin belum bisa, silakan simak kembali pembahasan saya ini. Kita akan tambahkan efek glow ketika objek tersebut bersentuhan atau bersinggungan, baik itu objek yang benar maupun yang salah. Misalnya di sini jawaban yang benar itu objek delima ya. Jadi ketika kita sentuh tempat delimanya, nanti di sini akan mengeluarkan efek cahaya dengan warna tertentu ya. Nanti kalian bisa pilih warnanya apa itu ya. Dan sebelum lanjut, untuk pop-up notif benar salah ini, ya ini caranya sama seperti di scene sebelumnya, scene berhitung. Kalian bisa copy dari scene menu berhitungnya. Ya, kalau memang tidak ada perubahan, kalian bisa copy layer, lalu kemudian bawa ke scene tebak gambar, nanti sesuaikan jumlah frame-nya. Di sini saya hanya copy paste saja karena tidak ada perubahan ya. Ini masih sama. Tidak ada penambahan script apapun. Kalau misalnya ada nanti kalian modifikasi itu sebelum diubah, silakan diduplikat dulu ya. Diduplikat simbol agar di library juga terpisah ya. Terpisah antara movie clip yang di scene berhitung dengan yang di scene tebak gambar. Dan jangan lupa juga di setiap jawaban benar maupun salah itu ditambahkan perintah untuk memanggil pop-up notifnya. Misalnya kalau jawaban salah seperti ini ya. Jadi sama seperti di scene berhitung. Kalau jawaban benar nanti menampilkan tanda benar dan begitu seterusnya. Letakkan sebelum perintah memanggil function hilang. Ya, silakan nanti ditambahkan itu sebagai bagian dari pembahasan. Saya tidak membahas secara rinci karena di sini masih sama ya. Masih sama seperti scene yang sebelumnya. Oke, kita fokus ke efek filternya ya, filter efek gitu. Jadi untuk filter efek ini kita harus menambahkan variabel baru lagi. Ya, kita buat variabel baru. Variabel kali ini tipenya adalah array. Ya, kalian masih ingat ya penulisan untuk tipe data array. Kita buat var, misalnya di sini saya pakai nama yang sama seperti pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu efek glow. Kita ambil contoh di sini efek filter, glow filter. Ya, selain glow filter ada juga drop shadow, ada juga efek-efek yang lainnya. Nanti kalian bisa explore itu. Di sini tipe datanya kita gunakan array. Kenapa array? Karena kita akan buat banyak pengaturan di dalamnya. Jadi mulai dari pengaturan warna, kemudian radius blurnya. Kalau glow itu dia ada efek-efek blur ya. Kemudian seberapa transparan ya. Itu pengaturannya. Di sini kita buat new nah, nanti muncul pilihannya ya. New glow filter seperti itu ya. New glow filter, nanti kalau menambahkan ini di bagian atas otomatis akan ada barisan script baru, yaitu import flash filters glow filters. Ya, ini dibiarkan saja karena dia otomatis mengisi. Bahwa saja ketika kita menggunakan glow filter, maka package yang dibutuhkan itu adalah komponen glow filternya itu ya. Nah, itu sudah program yang memanggilnya sendiri ya. Itu bagian dari kebutuhan dalam menggunakan glow filter. Nah, di dalam ini sorry ada yang kelupaan di sini. Karena ini array, kita berikan tanda kurung siku ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bagian dari array ya. Nah, baru kemudian kita buka ya, kurung buka seperti ini. Kita masukkan kode warnanya. Ya, kode warnanya. Kalian bisa cari kode warnanya dulu, misalnya mau warna apa. Saya akan gunakan contoh warna ini ya. Nah, kebetulan setting terakhir saya ada di warna coklat terang.
Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi kalian ambil kode warnanya di sini, masuk ke panel colornya ya. Kita lanjut dulu di sini. Kurung buka, kita diminta untuk menambahkan kode warna 0x, kemudian kode warnanya ya. Lalu koma di sini nilai transparansinya, ya nilai alpanya. Nilai maksimalnya adalah 1. Di sini adalah hasil bagi dari 100. Jadi saya akan gunakan contoh misalnya 0,8 ya. Sorry, 8 seperti itu ya. Yang artinya 80% gitu ya. Atau misalnya di nilai tertentu, silahkan bisa dipilih ya. Kemudian kita masukkan nilai blur X dan blur Y-nya. Misalnya di sini saya pakai 100 ya. Kemudian blur Y-nya juga 100. Kurung tutup seperti itu. Oke, ini adalah variabel yang menyimpan pengaturan efek filter glow filter yang terdiri dari warna, nilai transparansi, dan nilai blurnya. Kita di sini menggunakan tipe data array ya, makanya di sini ada kurung siku. Oke. Nanti kalau sudah di sini kita akan panggil variabelnya ini ya melalui perintah filters nanti. Nah, ini di bagian frame awal ya. Ini di bagian frame awal, di bagian deklarasi variabel. Selanjutnya kita masuk ke bagian frame soal. Nah, di sini saya akan letakkan di bagian bawah saja ya, di sebelum jeda waktu ya. Kita buat event baru ya dengan metode event enter frame. Nah, kita tentukan dulu objek yang mana mau diisi efek filter. Sebagai contoh di sini saya akan isi di tempat objeknya ya, di tempat buahnya. Di sini yang pertama adalah tempat D5. Ya, tempat D5. Kita tambahkan add event listener. Event enter frame. Nah, di sini kita buat function. Saya akan buat function, misalnya di sini karena ini soal nomor 1, saya akan buat function dengan nama efek 1 ya, sama seperti pembahasan yang waktu di kelas. Efek 1, lalu kita buat function dengan nama efek 1 by event. Nah, seperti itu. Nah, di sini baru kita panggil ya. Kita bisa gunakan perintah ini ya, namanya filter sih ya. Kita arahkan dulu nama objeknya, instance name objeknya ya, karena ini yang akan kita berikan efek ya. Lalu kita masukkan filters. Nah, itu ya, ada tambahan S-nya ya. Filters. Kemudian kita berikan nilai yang ada di dalam efek, maksudnya variabel efek glow gitu ya, yang ada di dalam variabel efek glow. Oleh karena itu kita akan gunakan nama variabel efek glow di sini. Ya, oke. Ini sesuai dengan yang kita buat di awal ya. Di sini sebagai contoh saya sudah buat variabel dengan nama efek glow. Maka dari itu untuk memanggil efek filternya ya kita panggil nama variabelnya di sini. Kita coba dulu ya, ini di save ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, saya pakai warna yang sama dengan warna-warna objek yang di sekitarnya ya. Kalian nanti bisa sesuaikan dengan warna objeknya, asalkan jangan pakai warna yang kontras ya. Tuh. Gunakan warna yang berdekatan atau warna yang satu tema dengan desain. Nah, sekarang bagaimana caranya agar ketika objek itu bersentuhan barulah muncul efek glow-nya ya. Kalau ini kan sudah langsung aktif dia. Kita buat kondisi dulu ya.
if. Nah, jadi apabila nanti objeknya itu bersentuhan, misalnya kita pilih jawaban benar dulu, misalnya nama objek buah delima. Nah, di sini menggunakan perintah hit testnya ya. Kita ambil saja di script yang di atasnya ya, misalnya apabila objek delima hit test objek ke tempat delima. Nah, oke, ini copy saja biar cepat. Oke, seperti itu ya. Nah, apabila nanti seperti ini, objeknya bersentuhan dengan tempat delima, kita bisa tampilkan langsung atau efek glownya itu dipanggil untuk mengarah ke objek delima seperti ini ya, objek tempat delimanya itu. Oke. Nah, ini kan masih terus dia menyala efeknya ya. Jadi apabila nanti objeknya sudah tidak bersentuhan, harusnya bisa hilang ya. Kita bisa tambahkan kondisi sebaliknya, else tempat delima filters kita berikan nilai dengan kurung siku kosong ya, seperti itu. Artinya pengaturan efek yang tadinya diambil di variabel efek glow itu kita berikan nilai kosong ya. Jadi tidak muncul apa-apa nanti. Nah, seperti itu ya. Dan seperti biasa ini muncul error karena kita di sini menggunakan metode event enter frame. Jadi ini harus di remove ya. Ya, remove event listener dengan nama efek 1 ya. Kita copy saja yang di bawahnya di sini. Di sini saya taruh di bawahnya. Nah, ini kita ketikkan nama objek di depannya. Karena objek tempat delima yang kita tambahkan event, jadi ini yang kita remove. Dan ini adalah namanya efek 1. Itu ya. Nah, biasakan nanti apabila kalian menggunakan metode event enter frame, nanti harus ada perintah untuk meremove-nya agar tidak muncul error ketika playhead-nya berpindah frame. Yaitu muncul error ketika dia pindah frame. Apabila masih tetap berada di frame yang sama, tidak akan muncul error sih itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang error lagi apabila nanti sudah diisi ya. Nah, ini ada error lagi ya, hitung waktu. Nanti kita bereskan ya. Apabila sudah tidak muncul error, nanti silakan bisa dicoba untuk jalankan secara penuh ya. Oke, kita lanjut dulu fokus dengan penambahan efek ya. Ini karena masih belum lengkap, belum selesai, jadi yang lainnya bisa bermunculan errornya ya. Kita selesaikan dulu. Sampai di sini saya harap kalian sudah paham ya. Jadi yang kita buat di awal frame itu membuat variabel baru dengan tipe data array, lalu ditambahkan pengaturan glow filter ini di dalam kurung siku. Ya, di dalam kurung siku karena kita menggunakan tipe data array untuk variabel efek glow-nya. Ya, di sini cukup dengan kode warna, kemudian seberapa transparan, kemudian nilai blurnya. Kalian bisa juga pakai kalian bisa juga nanti pakai angka 50 atau mungkin di atas 100 bisa juga ya. Sebagai contoh saya pakai 100 saja di sini ya. Lalu kemudian di frame soal ya, kalian buat function ya dengan metode event enter frame seperti ini. Ya, kalian panggil pengaturan efek filternya itu kepada objek yang mana nanti diisi. Nah, ini kan baru objek yang benar saja yang saya isi. Apabila nanti objek yang lain di drag mengenai tempat objeknya, apakah bisa muncul efek? Ya, tergantung kalian. Kalau ingin diisi ya silakan diisi. Misalnya di sini ya, saya akan berikan apabila nanti objek buah jeruknya yang kita drag.
Ya, selama dia bersentuhan dengan target ya dia akan muncul efeknya itu. Kita gunakan di sini OR ya. Jadi apabila nanti objek delima atau objek buah jeruk misalnya, atau objek yang satunya lagi di sini namanya lemon ya. Lemon. Nah, seperti itu ya. Ini agak panjang jadinya. Jadi apabila objek delima bersentuhan dengan tempat delima, muncul efek, dan apabila dan atau ya jeruk yang bersentuhan juga muncul, lalu lemon yang bersentuhan juga efeknya muncul ya. Cuma nanti benar salahnya yang akan ditentukan di setiap perintah drop objeknya ya di sini. Oke, kita save dan silakan dicoba. Nah, itu ya sudah mau efeknya muncul. Oke, untuk objek yang lain atau di soal yang berikutnya silakan ditambahkan function yang sama. Untuk soal nomor 1 di sini untuk soal nomor 1 di sini untuk soal nomor 1 di untuk soal nomor 1 di sini saya mengarahkan ke tempat delimanya ya. Kemudian untuk frame berikutnya ya, kita tambahkan di tempat apelnya ini. Ya, tempat apelnya ini. Jadi tambahkan script yang sama. Kalian tinggal copy saja di sini seperti ini. Kita letakkan di atas function jeda waktunya ya. Nah, tinggal dimodifikasi di sini sesuai dengan objek yang ada di frame kedua. Misalnya ini adalah tempat apel. Kemudian kita ubah juga di sini efek 2. Di sini efek 2. Kemudian di sini apel hit test dengan tempat apel. Lalu di sini ada pear dan semangka. Ya, silahkan diikuti nanti, dicoba dulu. Semoga tidak muncul error ya. Dan ingat perhatikan instant name-nya karena kita banyak menggunakan instant name ya, lumayan banyak ini untuk 5 soal. Kalau misalnya kalian buat lebih ya nanti silahkan dikondisikan. Termasuk yang membuat konsep 2 objek dalam satu frame. Nanti silahkan disesuaikan juga. Oke, kita save dan tes movie. Klik mulai. Nah, seperti ini ya, sudah mau dia. Oke. Ya. Nah, ini muncul error karena belum saya tambahkan ya. Silakan dilanjutkan. Bagian ini akan saya percepat ya. Jadi silakan disesuaikan dengan objek yang ada di setiap frame. Termasuk juga ingat untuk di remove. Karena kita menggunakan metode event enter frame. Kalau tidak di remove nanti akan tetap muncul di bagian panel output. Dan itu nanti bisa saja akan membuat gagal ketika dikompil ke format APK. Oke, bagian ini
akan saya percepat, silakan ditambahkan sampai dengan di frame terakhir. Nah, kalau sudah, silakan dicoba ya, pastikan semua frame, semua soal sudah berisi function yang memanggil efek filter yang kita buat ya. Dan pastikan juga sudah berisi perintah untuk meremove, agar tidak error ketika sudah pindah frame. Ya, dicek untuk semua objek ya, baik itu jawaban benar maupun jawaban salah. Oke, sampai di sini untuk penambahan efek filter sudah selesai ya. Silakan dicoba pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Ikuti langkah-langkahnya dengan cermat dan perhatikan detail-detailnya. Oke, silakan dicoba.